Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar puasanya? Semoga puasa kita berjalan dengan lancar dan mendapat berkah dari Allah. Amin. Kawan-kawan semuanya, kemarin di video sebelumnya kita telah membahas buku tentang Kuasai Dirimu yang ditulis oleh Ahmad Zikran, dan saya ada mengatakan bahwa kita insya Allah akan membahas tentang kelola egomu sebelum mengenal ataupun mengetahui cita-citamu. Tetapi di video kali ini saya lewatkan dulu bagian itu. Kita akan membahas tentang, saya ada satu buku yang juga yang saya rekomendasikan untuk teman-teman, yaitu buku Keajaiban Belajar yang ditulis oleh Yun Sirno. Nah, saya sangat terkesima dengan kalimat-kalimat yang ada ataupun isi yang ada di bagian pengantar. Mari kita bahas bersama. Kita bahas sama-sama. Di bagian pengantar di sini dituliskan, silahkan teman-teman dengar dengan baik. Apa respon Anda ketika mendengar kata belajar? Kesenangan, kesulitan, beban, ataupun tantangan. Ada 4. Kesenangan, kesulitan, beban, ataupun tantangan. Jika Anda menjawab kesenangan, maka Anda berada di jalur yang benar. Pertama, jika kita merasa bahwa belajar itu ialah kesenangan, maka kita berada di jalur yang benar. Tunggu saja waktunya Anda akan meraih kesuksesan. Amin ya rabbal alamin. Nah, jika Anda menjawab tantangan, maka luar biasa, kesuksesan akan mengejar Anda. Tapi, jika Anda menjawab kesulitan ataupun beban, maka astagfirullah, Anda harus segera mencari yang salah dari diri Anda. Tadi, yang pertama, jika kita merasa belajar itu ialah kesenangan, maka kita belajar pada jalan yang benar. Yang kedua, jika kita merasa belajar itu tantangan, maka luar biasa, kesuksesan akan mengejar kita. Yang ketiga, jika kita merasa belajar ialah suatu beban ataupun kesulitan, na'udzubillah min zalik, ataupun tadi dikatakan astagfirullah, Anda harus segera mencari apa yang salah pada diri Anda, ataupun kita harus mencari apa yang salah pada diri kita, sehingga kita ketika mendengar kata belajar, respon kita itu ialah beban. Misalnya, Afina, silakan kamu belajar. Aduh, berat sekali ingin belajar, aduh capek, aduh malas, aduh ngantuk, dan lain sebagainya. Belajar itu dijadikan sebagai beban hidup, dan kita harus mencari apa yang salah pada diri kita. Kita lanjut. Belajar adalah kemestian, bukan saja bagi manusia, bahkan bagi hewan sekalipun. Lihat, para kucing liar harus belajar memahami gaya hidup manusia agar bisa menjadi hewan kesayangan di rumah. Lihat ketekunan anjing untuk terus belajar menyenangkan hati tuan rumahnya. Lihat pula kemajuan belajar monyet, lumba-lumba, dan hewan sirkus lainnya, sehingga mereka mampu untuk menghasilkan uang. Hewan saja harus terus belajar dalam hidup mereka. Apatah lagi kita yang dikaruniai mesin pintar yang mengagumkan, atau otak kita, dan wewenang yang luar biasa, kepemimpinan di muka bumi. Sehingga tak perlu dibahas kenapa surah pertama Al-Quran menyuruh umatnya ataupun manusia untuk membaca. Itu terdapat dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ayat pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Dan ayat-ayat berikutnya. Yang pertama, Iqra bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Perintah Allah untuk kita membaca. Kita lanjut. Dan
Tak perlu dikomentari ucapan Nabi, tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Nah, itu yang sering kita dengar, tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Itu semua tepat adanya. Benar sekali bahwa kita itu diharuskan untuk selalu menuntut ilmu sampai kita mengalami ataupun menjumpai yang namanya kematian. Menuntut ilmu tiada habisnya, bukan berarti kita berada di bangku sekolah SD, bangku sekolah SMP, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi. Tidak cukup hanya sampai di situ, tetapi selama kita hidup, maka selama itulah kita menuntut ilmu, selama itulah kita proses belajar. Karena sejatinya manusia itu jika tidak belajar maka mereka berada dalam kebodohan. Nah, jadi kita ini harus belajar. Kalau kita tidak ingin belajar, maka siap-siaplah kebodohan akan menjadi teman hidup kita. Siapa yang ingin? Nauzubillah min zalik. Kita semuanya berkeinginan untuk menjadi pribadi yang mempunyai ilmu, sehingga nanti tatanan kehidupan kita itu dijalani dan ketika ada masalah ataupun ujian yang datang, kita siap, kita sigap, kita sudah mempunyai bekal bagaimana menghadapi segala ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut. Juga ada tulisan yang bunyinya saya bacakan kepada teman-teman. Umat Islam disiapkan oleh Allah untuk hadir menjadi the best ataupun khairu ummah yang siap menebarkan rahmat bagi semesta. Proyek penyiapan SDM sumber daya manusia unggul menuju peradaban madani ini dituangkan secara terang benderang di dalam Al-Quran. Kalau kita melakukan tapak tilas turunnya ayat demi ayat dalam Al-Quran, kita akan menemukan kesungguhan Islam untuk mempersiapkan umatnya menjadi the best. 4 surah pertama turun sudah cukup menjelaskan tentang kesungguhan itu. Surah pertama turun adalah Al-Alaq. Surah apa yang pertama? Al-Alaq. Iya, kita ingat yang pertama Al-Alaq. Yang tadi bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Nah, muatan surah yang pertama kali ini turun adalah perintah untuk membaca. Dan pembacaan pertama yang harus dilakukan oleh umat Islam adalah membaca diri dan potensi-potensinya. Selanjutnya surah yang kedua yang turun adalah Al-Qalam atau yang artinya itu pena. Yang bunyinya itu Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun, dan ayat-ayat berikutnya. Surah ini mengisyaratkan agar bacaan yang sudah dimasukkan ke dalam hati dan otak tadi, bacaan kan sudah dibahas pada Quran surah Al-Alaq. Nah, lanjut Al-Qalam yang artinya pena, bahwa bacaan yang sudah kita masukkan ke dalam hati dan otak harus dituangkan ke dalam bentuk tulisan dengan media Al-Qalam ataupun pena. Yang ketiga, surah berikutnya adalah Al-Muzammil. Kalau surah pertama dan kedua adalah perintah untuk mengasah kecerdasan intelektual yang berbasis iman. Surah ketiga ini, Al-Muzammil, bertujuan untuk mengasah kecerdasan spiritual dengan melakukan qiyamul lail, tilawah Al-Quran, dan beribadah secara intensif ataupun tabattul. Kalau dalam surah pertama, kedua, dan ketiga, Allah mempersiapkan Nabi Muhammad untuk cerdas intelektual dan spiritual. Surah keempat, Quran surah Al-Mudaththir, adalah perintah kepada Nabi Muhammad untuk melakukan action ataupun dalam Quran surah itu disebutkan dengan memadukan 3 kecerdasan inilah, intelektual, spiritual, dan aksi, Muhammad tercatat sebagai manusia yang paling berpengaruh yang pernah hidup di bawah kolong langit ini.
Jadi ada 4 surah yang dapat kita yang dapat kita jadikan konsep kehidupan kita, yang dapat kita jadikan pedoman kehidupan kita, bahwa Quran yang pertama diturunkan ialah surah Al-Alaq 1-5 yang membahas tentang perintah untuk membaca, bahwa manusia itu harus membaca, bagaimana kita dapat membaca diri kita sendiri dan mengenali potensi-potensi diri kita sendiri maupun orang yang ada di sekitar kita. Yang kedua ialah Quran surah Al-Qalam, yang artinya ialah pena, bahwa apapun yang sudah kita ketahui, bacaan yang sudah kita dapat, yang sudah kita masukkan ke dalam hati dan otak kita, tidak cukup hanya kita ingat saja. Lebih baik kita tulis menggunakan pena. Agar apa? Karena ingatan yang ditulis akan lebih tahan lama dibanding ingatan yang hanya sekedar kita ingat tanpa ditulis. Yang ketiga, yaitu Al-Muzammil. Nah, bahwa Allah memerintahkan untuk mengasah kecerdasan intelektual yang berbasis iman. Ada tadi disebutkan melakukan qiyamul lail, tilawah Al-Quran, dan beribadah. Ini sangat penting, ialah ibadah. Ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah, mentaati segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Taat kepada Allah, membangun hubungan yang baik dengan makhluk Allah, dan lain sebagainya. Yang keempat tadi ialah Al-Mudaththir, perintah kepada Nabi bahwa apapun yang sudah kita punya, segala pengetahuan yang kita punya, tidak cukup hanya kita simpan di dalam otak kita, tetapi juga harus adanya action ataupun pembuktian. Nah, kita tahu hukum sholat ialah wajib, maka kita harus lakukan dengan perbuatan. Mari kita sholat 5 waktu. Bahwa sedekah itu dianjurkan oleh Allah, karena itu merupakan ibadah yang sungguh mulia. Kita sudah tahu dengan teorinya bahwa sedekah merupakan ibadah. Nah, mari kita action, kita lakukan. Kita buktikan dengan perbuatan sedekah kepada orang yang memerlukan. Dan masih banyak lagi. Banyak sekali bahasan buku ini yang membahas tentang pendidikan. Judulnya itu Keajaiban Belajar. Nah, di sini ada dituliskan di bagian bawah 10 motivasi luar biasa, 14 kunci sukses yang jitu, 11 langkah mengajar yang tak terlupakan, 12 langkah belajar yang efektif. Jadi teman-teman jika jika berkeinginan, semoga Allah mudahkan rezekinya untuk membeli buku ini. Jadi sedikit saja yang kita bahas, semoga bermanfaat dan dapat kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya tadi kita perlu memikirkan 4 surah yang Allah turunkan. Jika kita renungi baik-baik, kita pikirkan, itu sangat akan membawa dampak yang besar bagi kehidupan kita sehari-hari. Saya Afina, mohon maaf jika banyak kesalahan kepada teman-teman, karena ini bulan yang baik, bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Segala sesuatu yang kita kerjakan yang berupa kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah. Begitupun sebaliknya, jika kita banyak melakukan kesalahan, Allah pun akan melipat gandakannya. Na'udzubillahi min zalik. Teman-teman, jika teman-teman ada saran ataupun kritikan ataupun masukan untuk saya, silakan kalian komentar di kolom komentar, karena saya sangat memerlukan kritikan dan saran agar kedepannya lebih baik lagi. Kita sesama manusia kan bersaudara. Nah, jadi jangan sungkan, jangan takut ataupun jangan malu untuk mengomentari saya, karena yang penting komentarnya itu yang sifatnya membangun. Insyaallah kalau bisa saya lakukan, akan saya lakukan. Saya mohon dukungannya juga bagi teman-teman semuanya agar dapat membuat banyak video yang bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.